Di Masjidil Haram diserang oleh belalang dan seluruh para jemaah itu ketakutan tuh. Ya karena bukan satu dua ya. Apalagi itu pada berlarian-larian menyerang jemaah semua ini. Berkerumun menyerang jemaah. Ya Allah ya Rabbi. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, satu kejadian aneh yang terjadi di salah satu masjid Nabawi ya, di sekitaran Mekah, teman-teman sekalian ya, di Madinah ya, di Arab Saudi tentunya teman-teman sekalian, di mana di sana ada ribuan ya, ratusan ribu ya, bahkan di info ke situ mungkin jutaan belalang yang kita nggak bisa hitung teman-teman sekalian karena belalang kecil ya. Jadi serangga jenis belalang ini menyerang gitu loh, masuk ke masjid gitu, bahkan di persiapan ibadah di sana teman-teman sekalian. Akhirnya orang itu terganggu ya, dan hal ini sangat fenomena sekali gitu ya, fenomena alam teman-teman sekalian ya. Dan kita teringat seperti di zaman Firaun gitu ya. Saya waktu lihat ini kok hampir sama gitu ya, ada beberapa tulah yang kena itu tanah Mesir gitu ya. Apakah memang ada kaitannya gitu ya? Kita tidak bisa menuduh seperti itu, hanya saja kita mungkin berpikir ya, untuk kita bisa introspeksi diri juga bahwa ini udah akhir zaman teman-teman sekalian, dan kita harus memperbaiki ya kelakuan-kelakuan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan mari kita kejar tentang kebenaran itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk mengecek videonya berikut ini. Di Masjidil Haram diserang oleh belalang dan seluruh para jemaah itu ketakutan tuh. Ya karena bukan satu dua ya. Apalagi itu pada berlarian-larian menyerang jemaah semua ini. Berkerumun menyerang jemaah. Ya Allah ya Rabbi itu sahabat. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kembali lagi terjadi fenomena langka, munculnya ribuan belalang yang mengganggu orang-orang yang akan beribadah di Masjid Nabawi di sekitaran Mekah, saudaraku. Berita ini didapatkan dari inews.id. Serangga jenis belalang memenuhi halaman Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Para jemaah haji tahun ini akan mengalami peristiwa langka, bertemu dengan ribuan bahkan ratusan ribu belalang, bahkan mungkin juga sampai di Masjidil Haram Mekah. Jemaah calon haji asal Indonesia yang telah tiba di Madinah Senin 22 Mei 2023 mendapati peristiwa langka, yakni serangan ratusan ribu bahkan jutaan belalang yang lompat dan terbang kian kemari, yang sangat mengganggu orang-orang yang melintas, bahkan yang akan mengadakan ibadah di sana. Petugas kebersihan sibuk membersihkan bangkai belalang yang berserakan. Bahkan pengelola menambah jumlah petugas kebersihan agar bangkai bisa segera dibersihkan. Di samping itu, petugas berupaya agar belalang tak memenuhi halaman. Cahaya yang digunakan antara lain mengurangi pencahayaan di area Masjid Nabawi. Kami menugaskan 1.000 orang petugas pembersihan dan 600 lebih alat pembersih elektrik dan manual khusus untuk mengumpulkan serangga jenis belalang ini. Demikian pernyataan otoritas pengelola Masjid Nabawi. Selain itu, payung masjid dibuka setiap saat meskipun pada malam hari. Biasanya gelombang serangan belalang terjadi di Arab Saudi antara Januari hingga Juni atau selama pergantian musim dingin ke panas. Invasi belalang pernah terjadi di Mekah. Kompleks Masjidil Haram dipenuhi belalang dalam jumlah besar pada tahun 2019. Tim khusus pekerja sanitasi dikerahkan untuk menangani fenomena aneh ini. Selain belalang, ada juga jangkrik hitam. Kejadian langka ini juga memaksa tim khusus sanitasi melakukan fumigasi di seluruh kota Mekah. Lantas dari mana serangga itu berasal? Organisasi Pangan PBB FAO sebelumnya memperingatkan tentang wabah belalang di Afrika Timur Laut dan Arab Saudi pada Februari 2023. Menurut FAO,
hujan lebat dan topan mendorong berkembang biaknya belalang, yakni sejak Oktober 2022. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang sedang terjadi gitu ya. Dan ini sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu ya. Dan hal ini memang teman-teman sekalian suatu keanehan gitu ya. Ya, bisa dikatakan sebagai fenomena alam ini. Tetapi ya mari kita juga melihat sisi kerohaniannya di sana, bahwa Tuhan pastinya punya maksud, punya tujuan tertentu untuk melakukan fenomena-fenomena alam itu ya. Dan tentu teman-teman sekalian, seperti saya katakan di awal tadi, ini saya teringat dengan bangsa Israel yang dilarang, yang diganggu, disiksa, diperbudak oleh Firaun di Mesir ya. Dan akhirnya tanah Mesir itu kena tulah, ada 10 tulah ya yang menimpa tanah Mesir ya. Ya, kemudian barulah bangsa Israel diizinkan untuk keluar. Dan saya tidak sedang menyamakan hal itu teman-teman sekalian dengan apa yang terjadi ini. Tapi ini sebagai acuan kita bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatunya tidak sia-sia gitu ya. Tidak dengan begitu aja, tapi pasti Tuhan punya maksud, punya tujuan. Ya, tentu saja untuk menginsafkan kita, mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa yang dahulu kalah ya, supaya kita memperbaiki diri kita. Ya, ini di dalam Keluaran pasal 10 teman-teman sekalian, itu pernah juga terjadi belalang ini ya, di mana tanah Mesir diserang oleh belalang ya. Di sini katakan tulah ke-8 ya, yaitu belalang ya, serangga sejenis belalang ya. Kalau kita baca mulai dari ayat 5-nya, firman Tuhan katakan begini, belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkata Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di atas dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak tinggal lagi hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat kembali kisah ini, maka ada makna rohani bagi kita. Bahwasanya teman-teman sekalian, kita tidak boleh tegar tengkuk gitu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan setiap firman Tuhan ya. Dan kita tidak boleh melanggar apa yang sudah diperingatkan oleh Tuhan. Seperti Firaun teman-teman sekalian yang tegar tengkuk, mereka tidak mau melihat kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka sudah paling benar di tanah Mesir dan memperbudak umat pilihan Allah. Dan kita tahu teman-teman sekalian bahwa hal ini juga terjadi di akhir zaman, di mana orang-orang Kristen itu akan terus dihimpit. Di Indonesia saja teman-teman sekalian, sudah berapa gereja yang dieksekusi, disegel, dibubarkan ibadah mereka, ya, dan dilarang ibadah, dilarang mendirikan rumah ibadah. Jadi teman-teman sekalian, kita doakan supaya apa yang pernah terjadi ini
ya di Mesir jangan terulang dan kita jangan sampai mengalaminya. Begitu ngeri ya hukuman Tuhan itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah kita bisa memetik makna rohani dengan apa yang terjadi di salah satu masjid di Mekah ya, di Madinah, teman-teman sekalian, yang kita sudah tonton tadi. Kiranya kita bisa diberkati melalui berita ini, dan untuk kita juga meriksa diri kita ya, mengintrospeksi diri supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.